warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepada narasumber kita sore ini Bapak Abdul Rauf M. Hum. Assalamualaikum Bapak. Apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, semoga Bapak sehat selalu dan terima kasih sudah berkenan hadir pada kajian Antasalam hari ini, sore ini. Dan tak lupa pula kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian sore ini. Oke, baik teman-teman, langsung saja. Mari kita simak dan bersama-sama materi pada kali ini. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Rauf, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin. Hamdan na'amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Amma ba'd. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyempatkan untuk ikut bergabung di dalam obrolan sore kali ini, dan terima kasih atas undangannya pada Ustadz Rizky Prayogo atas kesempatan untuk sharing bersama di sore hari ini. Tema kita yang diberikan oleh Ustadz Rizky Prayogo itu zakat sebagai filantropi Islam. Saya tidak tahu apakah saya menyampaikan di forum ini tepat atau tidak. Sebetulnya sharing serius di sore hari pada masa puasa ini ada dua kesalahan. Yang pertama, ini perut lapar disuruh mikir, ini kayaknya susah ini teman-teman mau kajian ini. Yang kedua, tentu khotibun nas biqadri uqulihim. Jadi materi yang kita bahas itu zakat sebagai filantropi Islam. Artinya sebetulnya target audiens dari tema ini kepada orang-orang yang potensial sebagai muzaki. Nah, saya nggak yakin kalau di forum ini statusnya muzaki. Jangan-jangan semuanya mustahik. Jadi kita nggak tahu yang dibahas dalam tema kali ini zakat dalam perspektif muzaki atau zakat dalam perspektif mustahik. Oke, barangkali saya sharing saja sesuai dengan pengalaman saya selaku pernah mengkhidmatkan diri di dalam tata kelola zakat, di mana dunia zakat yang berfungsi sebagai tulang punggung filantropi ini di samping memiliki peluang dan optimisme, tetapi juga ada banyak tantangan dan kendala-kendala yang harus diperhatikan, dan ini barangkali teman-teman juga perlu juga untuk mendapatkan sharing ini. Baik, untuk PPT-nya apakah ada yang menyiapkan atau saya yang share screen? Bisa dari Bapak. Oke, dari saya ya. Benar, saya siapin dulu PPT-nya.
sekedar untuk mempermudah alur diskusi kita. Baik, sudah tayang? Sudah, Bapak. Oke. Baik. Tema kita zakat sebagai tulang punggung filantropi Islam. Tentu filantropi ini merupakan istilah baru dalam tradisi Islam. Artinya istilah ini merupakan adopsi dari istilah luar, sehingga kemudian istilah ini dengan dana di dalamnya. Jadi filantropi itu biasanya diidentikan dengan al-adha al-ijtimai atau at-takaful al-insani atau adha khairi atau sedekah itu sendiri yang semuanya semangatnya adalah pemberian sosial untuk solidaritas kemanusiaan, bisa dalam bentuk apapun. Artinya tidak dibatasi dalam pemberian yang bersifat fisik atau bersifat finansial. Sehingga di dalam hadis pun, misalnya di hadis yang kami cantumkan di dalam artikel itu, bahwa filantropi atau dalam bahasa sederhana kita sedekah itu bukan saja dalam bentuk fisik atau di dalam bentuk harta benda, tetapi juga bisa di dalam bentuk tenaga, pikiran, atau bahkan dalam bentuk kebaikan apapun dan sekecil apapun. Itu bisa juga disebut sebagai bagian dari aktivitas filantropi yang bertujuan untuk menjalin solidaritas kemanusiaan. Jadi karena nilai filantropi ini adalah nilai universal, maka di dalam setiap agama itu memiliki tradisi filantropi. Di Kristen, di Katolik itu ada perpuluhan, di mana setiap orang yang mencapai kemampuan tertentu itu diwajibkan untuk membayar 1/10 kepada gereja. Begitu juga misalnya di dalam tradisi Buddha ada permata, dan juga di dalam agama-agama lain, karena pada dasarnya filantropi itu nilai universal yang ada di dalam setiap agama. Nah, dalam konteks Islam, filantropi itu bentuknya macam-macam sesuai dengan tuntutan di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, maupun di dalam penjelasan-penjelasan para ulama. Tetapi yang populer itu zakat, infak, dan sedekah. Dan selain itu ada wakaf. Dan tentu masih ada banyak yang lainnya, kayak hadiah, kemudian kafarat, kemudian fidyah. Itu juga bagian dari filantropi Islam. Tetapi yang populer itu biasanya tidak lebih dari 4 poin. Yang pertama zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sementara yang kafarat, fidyah, dan sebagainya ini masih belum populer di tengah-tengah umat Islam. Dan karena dalam konteks Islam aktivitas solidaritas kemanusiaan dan pemberian sosial itu harus berlandaskan nilai-nilai sesuai di dalam Al-Quran dan hadis, maka ajaran filantropi di dalam konteks Islam pun punya pijakan yang kuat di dalam
Al-Quran dan As-Sunnah maupun ijma ulama. Misalnya secara garis besar, di dalam Al-Baqarah 2:15 itu digambarkan tentang harta apa saja yang kamu infakkan itu sebaiknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan yang membutuhkan pertolongan. Dan tentu kebaikan apapun, sedikit apapun yang kalian lakukan itu Allah mengetahui. Begitu juga di dalam hadis di mana Nabi menjelaskan tentang perbuatan baik itu dapat menghalangi kejahatan, dan di antara perbuatan baik itu adalah sedekah yang diberikan sembunyi-sembunyi atau yang diberikan secara terang-terangan. Sehingga dari sini sebetulnya aktivitas filantropi itu merupakan sesuatu dan pelaksanaannya itu sesuatu yang lain. Artinya begini, seringkali biasanya ada orang kemudian sedekah itu dikontenin dengan tujuan supaya viral, dengan tujuan supaya engagementnya oke, lalu kemudian mendatangkan endorsement dan sebagainya. Apakah itu bisa dibenarkan secara Islam? Nah, maka kita harus bisa membedakan antara aktivitas filantropi dengan filantropinya itu sendiri. Artinya secara aktivitas filantropi atau sedekah, kita sederhanakan supaya mudah, itu mau dilakukan secara terang-terangan maupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu dibenarkan. Sehingga ketika kita mau sedekah untuk tujuan konten itu juga dibenarkan. Tetapi apakah dia mendapatkan pahala sedekah atau tidak, itu hal yang berbeda. Karena kalau tujuannya kontennya, maka dia akan mendapatkan pahala kontennya, bukan pahala sedekahnya. Karena kalau niat sedekah ya memang harus tulus untuk Allah. Sementara kalau ada maksud lain ya maka yang tercapai itu yang maksud yang diniatkan. Jadi sekali lagi antara aktivitas filantropis atau sedekah dan pelaksanaan atau niat ini dua hal yang berbeda. Kemudian selanjutnya tentu karena aktivitas filantropi ini berkaitan dengan sesama manusia, maka dia tergolong sebagai ibadah sosial. Kita tahu bahwa dalam konteks kebaikan, Islam memandang manusia dalam dua dimensi hubungan. Yang pertama, kebaikan yang berhubungan dengan Allah, dan yang kedua, kebaikan yang berhubungan dengan manusia. Nah, di dalam pelaksanaannya hubungan manusia dengan Tuhan, Allah kemudian mensyariatkan kewajiban seperti sholat, puasa, haji. Sementara di dalam konteks hubungan manusia dengan manusia, Allah menurunkan syariat perintah zakat ini sebagai bagian dari ibadah sosial. Dan tentu baik dalam konteks kebaikan hubungan manusia dengan Allah maupun manusia dengan manusia, dua-duanya tujuan utamanya adalah mencapai keselarasan dan kestabilan di dalam dunia maupun akhirat, atau di dalam bahasa agamanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena ini merupakan dasar akidah atau keimanan seseorang, di mana dia berupaya untuk mencapai kesejahteraan atau hasanah, baik di dalam